ちなみにオブラの際わけ知るか。僕だったろうが。さあ、水戸君って。自分が呼ぶのにか、あの男の冷徹な顔を握り合う。Hari itu Mizuto dan Yume yang telah menjadi mantan pacar di SMP tinggal serumah. Di ruang baca, nampak mereka saling memperebutkan posisi kakak. Yume ingin menjadi kakaknya Mizuto, sementara Mizuto pengen jadi kakaknya Yume. Karena tanggal lahirnya sama 3 November, dan ia lebih dulu 30 menit, Yume bersikukuh untuk menjadi kakak. Akhirnya Mizuto pun memilih dengan permainan mereka akan memutuskan. Caranya, mereka akan menyembunyikan hubungan sebelumnya. Mereka akan hidup sebagai saudara tiri yang akrab. Awalnya gak akan masalah, tapi lama-kelamaan ada yang gak sengaja bicara seperti bukan saudara tiri. Dengan begitulah ia yang kalah. Kalau tetap bersikap seperti saudara tiri, maka tidak ada yang menjadi kakak dan derajat mereka sama. Dengan yakinnya, Yume mengatakan ada satu permintaan di setiap kekalahan. Lebih detailnya, saat itulah mereka menentukan siapa yang jadi adik. Permainan pun dimulai. Tiba-tiba Yume bersikap seenaknya. Mizuto protes. Sambil menahan senyum, Yume mengatakan kalau itu normal karena mereka saudara. Sepertinya dia menyadari konsep sebenarnya dari aturan ini. Semua tindakan yang biasa dilakukan saudara. Meski membuat kesal, tapi tidak boleh membenci tanpa alasan. Karena ini juga termasuk tindakan seperti saudara. Dengan kata lain, aturan ini membuatku jengkel. Cowok ini mengusulkan aturan untuk hal ini. Benar-benar licik, pikir Mizuto. Ia mulai gelisah karena satu-satunya kotak Pandora di kamarnya ada di situ. Dan ada hal yang tidak boleh diketahui. Yume nampak semakin dekat ke kotak itu, dan lalu mulai menariknya. Sudah cukup, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku juga akan menghilang dari pandanganmu. Jadi ayo kita hentikan. Mendengar itu seketika, Yume teringat Mizuto yang dulu, dan mulutnya pun menyebut Irido-kun. Seketika Yume auto kalah. Mizuto menjelaskan kalau saudara tidak boleh memanggil menggunakan nama keluarga. Kamu juga kalah. Tidak mau bertengkar adalah hal biasa bagi saudara. Keesokannya ada upacara penerimaan siswa baru di SMA swasta Rakuro. Ya, nampaknya kelas mereka sama dan nama keluarganya juga sama. Hal itu membuat mereka sulit bersikap seperti orang asing. Di kelas, Yume dikelilingi para siswi yang memuji saat dirinya tadi menjadi perwakilan siswa baru. Dan itu artinya Yume adalah murid teladan. Mizuto gak menyangka kalau Yume akan memiliki nilai lebih tinggi darinya. Gak lama kemudian Mizuto dihampiri murid cowok. Ia ditanyai benar enggaknya Mizuto dan Yume adalah saudara tiri. Di toilet para murid cowok muji-muji keimutannya Yume. Dan terkuak sudah, mereka mendekati Mizuto buat ngedeketin Yume. Ya mulai nyebar deh karena Yume ke teman-temannya bilang kalau mereka adalah saudara tiri. Keesokannya buat ngejauhin orang-orang yang manfaatin Mizuto, Yume pun bersikap deket-deketan sama Mizuto. Saat makan, Yume kesal akan sikap dinginnya Mizuto. Ia pun berniat ngegoda saudara tiri esnya itu. Melihat Yume, Mizuto auto keselak. Yume terus menggoda sikap dinginnya Mizuto, sampai ia sendiri tersadar udah ngegoda dan gak jaga image lagi. Masih berbalut handuk, gak disangka kedua orang tua mereka pulang. Terlihat Mizuto yang sendirian. Ia pun ngejawab pertanyaan si ibu kalau Yume udah tidur. Ya padahal Yume sembunyi di bawah kursi. Di sekolah, hari ini ada tes kebugaran. Seorang murid bernama Kawanami mau jadi temannya Mizuto tanpa embel-embel ngedeketin Yume. Sementara itu ada seorang siswi yang ngeidolain Yume dan kini berusaha berteman. Namanya Minami. Minami nampak lihai berolahraga, membuat Yume tidak mau kalah. Ya, Yume terus berusaha untuk membangun citra murid berbakat. Kalau sampai ketahuan gak pandai olahraga, citranya itu pasti berkurang. Ya, ia pun memaksimalkan tubuhnya untuk mendapat yang terbaik. Dan ternyata selain itu juga, Yume gak mau seperti Mizuto yang baru sedikit capek udah berhenti. Kemudian di olahraga lain pun, Yume terus memaksakan dirinya. Sampai akhirnya Yume akan pingsan karena kelelahan. Untungnya Mizuto ada di sana. Kau terlalu memaksakan diri, lain kali jangan paksakan dirimu. Di UKS, Minami nampak senang bisa dekat sama Yume. Ato wa yoroshiku.
Keesokannya Yume gak sekolah. Minami datang untuk menjenguk, dan ia pun ditemani Mijuto membuat bubur. Sesekali Minami nyentil-nyentil tentang pacar sama Mijuto. Dan saat pulang juga, Minami ngepoin hubungan Yume dan Mijuto. Apa ada hubungan khusus? Mijuto pun ngejawab kalau mereka hanyalah saudara tiri, dan nggak lebih. Setelah itu Mijuto nemenin Yume, sampai Yume tertidur. Mijuto pun teringat saat-saat SMP. Dulu, ia dan Yume saling berdiskusi soal buku, dan saling bergenggaman tangan saat sakit. Mereka menghabiskan waktu layaknya pasangan muda di dalam novel romantis. Sampai mereka putus saat lulus SMP karena sedikit kesalahpahaman. Hingga hari itu, sang ayah menikah lagi, dan ia pun melihat Yume bersama calon ibu tirinya. Mijuto tersadar, karena Yume bangun dan meminta digenggam lagi. Saatnya memeriksa suhu tubuh karena Yume masih tidak enak badan setelah beristirahat seharian, dan Mijuto menilai ada penyakit lain. Yume nampak takut dan menolak. Sampai ketahuan deh kalau Yume dari tadi udah baikan dan malah terus pura-pura agar bisa manfaatin Mijuto. Yume pun minta maaf. 不問に付してやろう。あなたが優しいと。 Gadis yang muram itu adalah Yume yang dulu. Ketika seorang lelaki memberinya sesuatu, ia akan menyimpannya di sebuah kotak. Dan ia panjatkan doa pada kotak itu layaknya sebuah kuil. Ia bahagia. Ia melakukan itu setiap mendapat barang baru. Ya, ia sangat terobsesi. Pada saat itu, penampilan dan kepribadiannya benar-benar bertentangan. Dan kini ia sedang memegang celananya Mijuto. Ia merasa salah dan harus segera mengembalikan barang itu. Namun lampu kamarnya Mijuto masih nyala, padahal udah lewat tengah malam. Sampai subuh, sekalipun lampunya masih menyala, dan karena nggak ada suara, Yume memutuskan buat ngembaliin celana itu. Ya kalau langsung ke orangnya, ia takut dikira cewek gak baik. Baru mau masuk, Mijuto juga keluar, dan ternyata dia juga membawa kacamatanya Yume. Akhirnya mereka pun saling menjelaskan. Dan itu ternyata kejadiannya sama. Ya setelah mandi, mereka nemuin itu di mesin cuci. Baru diambil, orang tua masing-masing datang, dan akhirnya barang itu dibawa ke kamar. Ya kejadiannya Yume sama dengan yang dialamin Mijuto. Mereka pun memutuskan untuk lanjut berpura-pura akur di depan orang tua, dan jika di luar rumah memiliki kehidupan masing-masing. Saat pulang, Yume gak sengaja ngeliat Mijuto dengan seorang gadis, dan gadis itu penampilannya mirip Yume dulu. Di sekolah, Yume ngebahas rambut hitam dan kacamata kepada Minami. Minami pun ngejawab kalau penampilan itu sudah biasa di sekolah mereka. Saat pulang, Yume kaget ngeliat sepatu wanita. Ia kesal karena Mijuto udah berani-beraninya bawa cewek ke rumah, padahal belum 1 bulan masuk sekolah. Apalagi teringat dulu saat SMP. Mijuto baru ngizinin Yume ke rumahnya setelah 6 bulan berkencan. Yume pura-pura belum pulang. Lewat telepon, ia bilang kalau dirinya disuruh si mamah beli Indomie, dan dia meminta Mijuto menggantikannya. Onegai. Sambil ngendap-ngendap, Yume masuk dan mengira kalau Mijuto udah keluar. Sementara gadis pemilik sepatu pasti ada di kamarnya Mijuto sendirian. Yume mau ngelabrak dengan mengingatkan untuk gak mudah masuk ke rumah lelaki. Baru mau buka pintu, Mijuto ternyata duluan. Dan saat keluar, sepatu cewek tadi gak ada. Sampai Yume pun menanyakan gadis yang dibawa Mijuto. Ditanya begitu, Mijuto gak tahu apa-apa. Merasa pura-pura, Yume pun melihatkan foto sepatu si gadis. Dengan muka jutek, Mijuto pun menyuruh Yume buat meriksa kamarnya sendiri. Dan namun setelah diperiksa, ternyata gak ada apa-apa di kamarnya Yume. Gerasa kesal, Mijuto pun ngeyain aja kalau ia bawa cewek. Yume terus bicara. Mijuto ketus dan mengatakan kalau ia sedang lelah, dan itu malah membuat Yume berpikir yang enggak-enggak. 私はまた。 義理の兄弟が帰ってこ Sementara itu Mijuto udah menebak kalau pelakunya adalah si gadis wigi hitam berkacamata. Saat itu dia to the point mengajak Mijuto pacaran dengan tujuan menikah. Dan ternyata dialah Minami. Mijuto bertanya kenapa Minami mau menikah dengannya. Dan itu ternyata karena dengan begitu Minami bisa menjadi saudaranya Yume. Ya saking terobsesinya sama Yume, Minami mau nikah sama Mijuto biar bisa saudaraan. Minami terus mepet sama Mijuto, karena nantinya akan tinggal serumah dan bisa tidur di kamarnya Yume. Mijuto pun nanyain perihal Minami sama Kawanami. Dan ternyata Minami itu orangnya sangat mudah tertarik akan banyak hal dan selalu kegirangan. Sekali terobsesi akan sesuatu, ia akan mendedikasikan diri untuk itu, lalu meledak. Ya, Kawanami pun menceritakan, dulu saat di SMP Minami pernah punya pacar. Minami benar-benar menyukainya.
Dia selalu berada di sisinya. Dia benar-benar mendedikasikan dirinya pada lelaki itu. Ya awalnya lelaki itu baik-baik saja. Tapi 3 bulan kemudian, lelaki itu sangat stres hingga jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Itulah bagian paling menyeramkan dari Minami Akatsuki yang selalu melekat pada apapun yang ia suka. Dan pada akhirnya, dia akan menghancurkannya. Mendengar itu, Mijuto menelan salipannya. Ia mendapat wejangan dari Kawanami untuk tidak bertele-tele. Tolak berkali-kali jika perlu. Mijuto harus jelas dan jangan menyerah agar Minami gak kelewat batas. Kawanami akan memikirkan cara untuk itu. Kemudian ia pun meminta Mijuto melakukan sesuatu. Setelah bertelepon, Mijuto datang ke kamarnya Yume. Aku ingin menggunakan kesempatan penaltiku. Penalti mengenai kejadian pakaian dalam itu. Berkencanlah denganku besok. Kata Mijuto membuat Yume membulatkan matanya. Cerita pun bersambung. Nah? 月が綺麗ね。しかしリド君、あのおっぱいがあの距離にあって。 Halo semuanya, kali ini kita akan menonton kelanjutan dari anime yang berjudul Hari ini mereka pun berkencan. Yume menunggu. Gak lama kemudian dia menutup mulutnya karena gak menyangka Mijuto hari ini cakep banget. Saat ngantri tiket masuk akuarium, Yume ngerasa kalau dirinya dan Mijuto tampak seperti pasangan yang sedang berkencan. Di sisi lain, Kawanami menjalankan aksinya. Ia sama Minami berada gak jauh dari Mijuto dan Yume. Flashback. Dengar Mijuto, tujuan rencanamu adalah supaya Minami Akatsuki tidak tertarik lagi padamu. Kita sebarkan kabar kalau Yume benar-benar jatuh cinta kepada adiknya. Selama Minami tahu kalau Yume hanya menyukaimu, harapannya untuk menikahimu akan hancur. Gadis itu bersikeras untuk mengintaimu. Walau dia tahu bahwa kalian berkencan, godalah Yume dengan pesonamu. Tunjukkan pada Minami kasih sayang kalian. Kini Mijuto terdiam. Ia berpikir kalau dirinya harus berperan sebagai seorang playboy dan membuat Yume tertarik kepadanya. Sekarang Minami sudah melihat mereka berkencan. Saatnya Mijuto berlaku agresif dan memanfaatkan kesempatan itu. Mijuto memuji Yume yang hari ini sangat cantik. Pipi Yume pun auto memerah. Yume yang gak tahu maksud sebenarnya ngerasa ada yang berubah dengan Mijuto. Baunya wangi, sikapnya yang lembut. Semua gerak-gerik Mijuto membuat Yume terpesona. Ya, hati Yume memang begitu, tapi tubuhnya terang-terangan menolak rangkulan Mijuto. 泳げるはずないじゃない。サメにはぶつからなかったか? Di toilet, Mijuto minta saran sama Kawanami. Ia ngerasa canggung sama Yume. Di sisi lain, Yume ngerasa bersalah. Bukan atas penolakannya sama kehangatannya Mijuto, tapi ia ngerasa bersalah karena dirinya yang gak bisa membaca peta. Dan sekarang malah tersasar, karena gak mau nunggu antrian toilet yang panjang dan beralih ke toilet lain yang jaraknya ternyata lumayan jauh. Setelah mengetahui Yume nyasar, Mijuto pun akan segera menyusul. Yume gak nyangka, biasanya Mijuto selalu sarkas dan memanfaatkan kesalahan dirinya. Namun sekarang, Mijuto baik banget, gentle dan juga tampan. どこにいるんだ? 空の下。 Dulu juga Yume saat masih pacaran sama Mijuto pernah kesasar. Mijuto datang membawa minum. あの男は Dan ya, kini juga Mijuto bisa menemukan Yume dan memberinya minum. Mereka menikmati hari. 嫌わなければならない理由もない。せたら面白い事件になりそうだな。 Saat sore, mereka pulang secara terpisah. Tiba-tiba Minami ada di belakang Mijuto. Ia auto meminta maaf akan sikapnya kemarin. Ya, tapi gak disangka, Minami masih tetap bersikukuh untuk menikahi dan hidup bersama dengan Mijuto. Tapi, jika Mijuto mau mengalahkannya, maka Mijuto harus mencarikan Minami pasangan. Di rumah, Yume masih bertanya-tanya, kenapa Mijuto tiba-tiba ngajakin kencan. Selain itu, Yume masih kepikiran akan misteri sepatu yang masih belum terpecahkan. Beberapa hari kemudian adalah hari ibu. Yume ngingetin Mijuto tentang hari itu dan mengajaknya membeli kado bersama biar kelihatan akur. Di hari liburnya itu, Mijuto menolak. Ia bisa membeli kado sendiri dan sekarang menikmati waktu liburnya lebih dulu. Ngelihat Yume yang telah berdandan kawaii, akhirnya Mijuto pun kini berangkat buat nyari kado. Sampai akhirnya ibunya Yume nampak terharu mendapat sebuket bunga dari Yume dan Mijuto.
Saat sore, Yume gak sengaja ngeliat Mijuto yang sedang menatap foto ibunya. Gak lama kemudian, mereka ngebahas untuk ngasih waktu berduaan ayah dan ibu mereka. Yume terpikir buat ngasih voucher makan atau bepergian, tapi kendalanya mereka gak punya uang. Dan solusinya adalah Mijuto dan Yume harus bermalam di suatu tempat. Yume ngerasa parno. ラブホテル。 Sampai Mijuto mengatakan kalau mereka bisa menginap di teman masing-masing. Mijuto di tempatnya Kawanami, sementara Yume di tempatnya Minami. Mijuto terkejut saat mengetahui kalau Minami dan Kawanami tinggal bersebelahan. Sesampainya di sana, Kawanami dan Minami nampak ketus untuk jangan saling mengganggu zona nyaman masing-masing. Di dalam, Yume nanyain hubungan Minami dan Kawanami. Minami pun ngejawab kalau mereka nggak ada hubungan, dan kebetulan tinggal bersebelahan. Di sisi lain, Mijuto nanyain juga ke Kawanami. Kawanami ngejawab kalau ia dan Minami teman sejak kecil. Gak disangka, Kawanami berteriak pura-pura menjadi Mijuto dan mengatakan, ngedengar itu Yume auto marah. Ya, ternyata tembok apartemen di sana sangat tipis. Gak disangka, Kawanami tiba-tiba diikat dong. Ternyata Mijuto menemukan diari masa kecilnya Kawanami. Cita-citaku, oleh Kawanami Kogure. Cita-citaku adalah menjadi seorang polisi. Aku ingin menjadi polisi yang hebat. Menikahi Akatsuki-chan dan merawatnya seumur hidup adalah cita-citaku juga. Ya, kali ini Minamilah yang ngegebrak dinding. Gak disangka, saat nongki sore, pilihan tempat makan Minami dan Kawanami adalah tempat yang sama. Selain itu, mereka saling menyentil dan tahu akan pesanan kesukaan masing-masing. Ya, hal itu membuat Mijuto dan Yume semakin yakin kalau mereka sering datang ke sana berdua. Kini bagian Mijuto dan Yume. Yume ngajarin Mijuto cara nge-mix minuman. Dan ternyata itu hanyalah candaan Minami kepada Yume. Alhasil Yume dan Mijuto dikatain mirip karena bisa tertipu sama Minami. Saat malam, setelah belajar, Mijuto keluar ngeliat bulan. Dan ternyata Yume juga lagi mandangin bulan. Ia memuji Yume yang memakai piyama kawaii. Mereka pun keinget dulu saat mereka pacaran. Setelah masa ujian berlalu, nampaknya Mijuto mendapat peringkat pertama, sementara Yume menjadi yang kedua. Mijuto mengatakan kalau Yume ingin jadi yang pertama, maka harus berjuang untuk ujian akhir. Menjadi peringkat 2, Yume berpikir kalau ia akan dijauhi teman-temannya. Namun gak disangka, Minami dan gadis lainnya datang memberi Yume selamat. Yume terharu ngelihat mereka yang tak berubah sekalipun dirinya di peringkat kedua. Yume mencari Mijuto ke perpus. Gak disangka ternyata Mijuto lagi sama cewek. Dialah Higashira. Mijuto mengakui kalau Higashira adalah satu-satunya teman yang memiliki pola pikir yang paling unik yang pernah ia temui. Mijuto rasa ia takkan pernah menemui orang lain yang seperti Higashira. Saat sore waktunya pulang sekolah, Minami dan Yume ketemu Mijuto yang di belakangnya ada Higashira. Higashira kayak takut, dan ia mengatakan kalau dirinya gak ingin bertemu sama mereka. Ya, Yume dan Minami maksudnya. Di sisi lain, Yume kaget ngeliat Higashira manggil Mijuto dengan nama depannya. Mijuto ngenalin kalau cewek di belakangnya ada Higashira Isana. Ia bertemu dengannya baru-baru ini, ya sekarang sudah akrab. Saat Minami mengulurkan tangan untuk berkenalan, Higashira lebih ke belakang. Mijuto memberitahu kalau Higashira seorang pemalu, dan lebih baik Minami jaga jarak dengannya. Saat berbalik gak disangka, Yume udah pergi gitu aja. Apa dia cemburu? Higashira nanyain siapa Yume itu. Mijuto ngejauh kalau Yume teh adik tirinya. Ngedengar itu, Higashira auto kaget. Di kamar Yume nampak gelisah. Ia sendiri menekankan kalau sebagai saudara, dirinya nggak boleh cemburu. Keesokannya Yume kelihatan beda sama Mijuto. Sikap ramah namun terkesan menjauh. Sampai-sampai di perpus, Mijuto nyeritain hal itu sama Higashira. Higashira berceletuk agar Mijuto menanyakan hal itu secara langsung sama Yume. Mijuto pun akan melakukan hal yang Higashira sarankan. Saat sore, Yume di jendela. Ia merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkan Mijuto. Taunya Mijuto datang ke kamarnya dengan penampilannya yang cool itu. Gak lama kemudian, Mijuto terus terang kalau Yume membuatnya kesal. Di mana Yume begitu tenang, asing, dan baik hati. Ia gak tersinggung saat bicara sama Yume. Yume juga gak mengolok-ngolok seperti biasa. Ya, semua itu membuat Mijuto benar-benar kesal. Jika kau berubah pikiran, setidaknya beritahu aku. Bukankah kita saudara? Dan akhirnya Yume terus terang. Sebagai adik, ia cemburu pada Higashira.
Yume selalu memanggil Mijuto dengan nama belakang. Kenapa Higashira boleh memanggil nama depan Mijuto? Yume jujur tentang hatinya yang terasa hancur saat memikirkan semua itu. Tapi karena mereka saudara, Yume sendiri sadar kalau dirinya gak berhak untuk cemburu. Dan itulah kenapa ia berubah sikap. キモい。お、今の一番 Keesokannya, hubungan membaik. Yume memperkenalkan diri kepada Higashira sebagai kakak tirinya Mijuto. Gak lama, Minami yang mepet sama Higashira auto kepo akan hubungan Higashira sama Mijuto. Higashira cuma ngejawab kalau mereka berdua hanyalah teman sepemikiran. Episode 7. Hari itu Yume memberanikan diri, memberikan surat cintanya kepada Mijuto. Karena ia sendiri tidak berani menyatakan cintanya secara langsung. Saat Mijuto membaca surat itu, Yume sendiri ngerasa menyesal dan membenci diri sendiri. Ia benar-benar malu dan ingin lari pulang. Dan pada akhirnya, terima kasih karena kau mau menyukai orang sepertiku. Mulai sekarang kita harus lebih dekat ya. Flashback off. Hari itu Higashira mendapat surat misterius, di mana si penulis meminta Higashira datang sendirian sepulang sekolah jika tak ingin rahasianya tersebar. Ya, ternyata surat itu dari Minami. Dia basa-basi, Minami mengatakan kalau Higashira suka sama Mijuto. Lah, Higashira malah ngejawab, kurasa begitu. Cerita pun bersambung. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.